الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله, kita insyaallah taala atas izin Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Baqarah fi Subhi wa Raqaiq. Di malam yang lalu kita telah membahas beberapa poin penting dari perbedaan apa yang disebut dengan bid'ah mahmudah maupun bid'ah madmumah yang disandarkan kepada seorang imam besar ulama, yaitu Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, lalu dibantah oleh ulama yang menjadi murid-murid beliau baik dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki. Dan insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, wa qad amara Allah 'azza wa jalla bi ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian bittiba'i sunnatin nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sunnah secara bahasa jalan yang dilalui oleh Rasul dan juga para sahabat dari perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, adab dan lain-lain. Bahkan mencakup seluruh kehidupan Rasul itu adalah sunnah. Dan Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalil dari ayat Al-Quran Al-Karim surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian atau apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian atau kepada kita sekalian, fakhudhuhu, maka perintahnya itu adalah ambillah semuanya. Di sini tidak ada pengecualian. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita mengambilnya, tidak terkecuali. Kalimat apa saja yang dibawa oleh Rasul maka mencakup seluruh rangkaian baik keyakinan Rasul, yaitu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, sifat-sifatnya, tata cara ibadahnya, yang semua dibawa oleh Rasul dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Ya, meskipun kita tidak akan pernah mungkin sama dari sisi kualitas, akan tetapi dari kaifiyat itu menjadi kewajiban bagi kita. Zikir kita tentunya tidak akan pernah bisa menyamai zikirnya Rasul. Khususnya salat kita tidak akan pernah bisa menyamai khususnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkaitan dengan kaifiyat, itu wajib, tidak boleh menyelisihi sedikit pun. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang dari kalian atau kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sudahilah, tinggalkanlah. Ya, fantahu, kita diperintahkan untuk meninggalkan. Perintah untuk mengambil apa yang datangnya dari Rasul dan perintah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, maka kembali kepada hukum asal bahwa al-aslu fil amri
bil wujub. Bahwa hukum asal dalam sebuah perintah itu adalah wajib. Wajib di sini wajib mengamalkan dan wajib meninggalkan. Ustaz Amrul nyala. Kehadirannya menerangi kita. Insyaallah. Baik. Ya. Jadi kembali lagi bahwa al-aslu fil amri dan wujub, bahwa hukum asal dalam sebuah perintah itu wajib. Wajib untuk mengamalkan dan wajib untuk meninggalkan. Mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dasarnya adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Banyak perintah-perintah dari Rasul dan banyak juga larangan-larangan dari Rasul. Perintah dari Rasul misalkan hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kemarin kita bahas. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu perintah. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Larangannya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Larangannya kita mengikuti melakukan perkara-perkara bid'ah. Dalil yang kedua yaitu surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki maupun mukmin perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara dan juga Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, adanya pilihan lain dari urusan mereka selain dari apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah telah menetapkan dan Rasulullah SAW telah menetapkan suatu perkara, kita mencari jalan yang lain. Seperti misalkan contoh ya, di zaman ini banyak pertanyaan yang sampai kepada kita, Ustaz, orang tua saya berwasiat ketika nanti meninggal maka harta warisnya itu dibagi sama rata kepada anak-anaknya yang laki dan yang perempuan. Pertanyaan bagi kita, apakah Allah dan Rasulnya sudah mengatur bab masalah warisan? Jawabannya sudah mengatur. Ya, laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa. Laki-laki juga bertingkat-tingkat, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada seperdelapan. Begitu juga perempuan, sudah ada ketetapannya. Ya, dalam ilmu faraid atau ilmu mawarid. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW telah menetapkan bab masalah warisan ini. Lalu kemudian tiba-tiba muncul orang yang mengatakan akan lebih baik, kata mereka, dibagi rata agar tidak saling benci, agar tidak saling melakukan permusuhan. Mana yang lebih baik, Allah dan Rasulnya atau manusia? Ya, sering kita beragama ini dengan akal dan logika kita serta perasaan kita, tapi kita tidak mengindahkan perkara Allah dan Rasulnya. Jawabannya kita katakan tidak boleh. Kalaupun sudah wasiat, maka wasiat itu tidak boleh dijalankan. Dan ketika kita tidak menjalankan wasiat orang tua, yang kalau kita jalankan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak durhaka kepada orang tua. Nah, ini pembahasan panjang soal itu. Pertanyaannya banyak di masyarakat seperti itu. Ustaz, istri saya mau safar Ustaz di Jawa, ya, tapi tidak ada mahram Ustaz. Suami saya juga tidak bisa mengantarkan, tapi mengizinkan. Hukum yang mengizinkan itu Allah atau Rasulnya atau suami. Ya. Apabila Allah telah menetapkan suatu urusan dan Rasulullah SAW sudah menetapkan perkara, maka ikuti itu. Masalah suami mengizinkan atau tidak mengizinkan itu urusan suami. Akan tetapi
ketetapan Allah dan Rasulnya wajib kita ambil. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah telah menetapkan suatu hukum dan Rasulullah telah menetapkan suatu perkara bagi kita untuk mencari urusan yang lain, pilihan yang lain selain dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ancaman di sini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Bahkan barangkali kalau sampai diyakini hukum manusia itu lebih adil daripada hukum Allah, dia batal keislamannya, kan gitu. Itu bahayanya kita tuh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa membagi harta waris dengan peraturan yang telah diwasiatkan oleh bapak dan ibu kita, dan itu dianggap lebih adil daripada pembagian dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu telah menjadikan hukum yang baru selain hukum Allah dan Rasulnya. Padahal manusia tidak punya hak untuk membuat undang-undang, untuk membuat hukum. Maka itu bisa menjadi pembatal keislaman seseorang. Dan ini pada tingkatan dhalalan mubina, kesesatan yang nyata. Bal ja'alallahu 'azza wa jalla ittiba'a sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi 'azza wa jalla. Bahkan Allah telah menjadikan ittiba'nya kita kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi, menjadi satu tanda, satu bukti atas kecintaan kita kepada Allah. Jadi Allah telah menjadikan ittiba'nya kita kepada sunnah Nabi itu satu bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi kita. Jadi di sini kalimat in kuntum, in itu syarat. Jawab syaratnya fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah, maka begitu, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kita mencintai Allah itu salah satu syaratnya adalah ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawab syaratnya di situ. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan bin Abil Hasan. Abil Hasan sendiri itu kunyah, nama aslinya Yasar, dan beliau itu ayahnya Al-Hasan Al-Basri itu bekas budak dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Al-Ansari, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Bekas budaknya itu Yasar. Yasar itu ayah daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kelahiran di Madinah dan wafat juga di Madinah. Kunyahnya Al-Hasan Al-Basri itu adalah Abu Sa'id. Abu Sa'id. Bahkan beliau termasuk beliau itu lahir di Madinah tapi wafatnya di Basrah. Wafatnya di Basrah, Irak. Dan termasuk dari kalangan tabi'in. Beliau pernah lahir itu 2 tahun di kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, tapi setelah itu beliau masih berada di sisi kekhilafahan bersama Khalifah Utsman bin Affan. Itu Al-Imam Al-Hasan
Al-Hasanul Basri. Ya, selama Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau Al-Imam Al-Hasanul Basri itu berada di sisi beliau, termasuk petinggi dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau mengatakan apa di sini? Idda'a nasun mahabbatallahi azza wa jalla fabtalahum bihadhil ayah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Banyak orang ya dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Fabtalahum, maka Allah pun menguji cinta mereka dengan turunnya firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Jadi kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, ayat ini sebagai ujian bagi setiap muslim yang mengaku cinta kepada Allah, sejauh mana ittiba'nya kita kepada Rasul. Maka kalau kita dapati orang-orang yang cinta kepada Allah itu sudah pasti dia akan ittiba kepada Rasul. Atau kebalikannya kita katakan bahwa sedekat sekuat-kuatnya orang dalam berittiba kepada Rasul, itulah bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tanya, siapa orang yang paling cinta kepada Allah di atas muka bumi ini, adalah orang yang paling bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, qala al-Imam Az-Zuhri, ya, al-Imam Az-Zuhri bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Haris ibn Zuhra, maka beliau lebih dikenal dengan Zuhri. Salah satu kakeknya yang cukup jauh bernama yaitu Shihab, maka lebih dikenal dengan Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, ahli hadis juga. Ya. Beliau adalah kelahiran Madinah dan juga meninggal di Madinah. Ya. Qala Imam Az-Zuhri, yaitu Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri berkata, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu najatun, sebuah keselamatan. Kalau kita ingin hidupnya selamat, maka wajib bagi kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'anna sunnata kama qala Malik, karena sunnah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik, mislu safinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang bisa naik ke atas perahunya Nabi Nuh, selamat dia. Wa man takhallafa anha halak, dan siapa yang tertinggal alias tidak naik ke perahunya Nabi Nuh, maka dia binasa. Jadi kata Al-Imam Malik ya, bahwa sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita tahu bahwa perahu yang pada awalnya dalam riwayat itu ditertawakan oleh kaumnya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh bikin perahunya itu tidak di pinggir pantai, tapi justru bikin perahunya itu di tengah-tengah perkampungan yang jauh dari pantai. Dalam riwayat kemudian orang-orang masyarakatnya itu mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam, mencemoohkan Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, mau ditarik kayak apa perahu ini? Kalau bikinnya di pantai, ada kemungkinan ketika pasang ombaknya akan ke bawah sedikit demi sedikit. Tapi ini bikinnya itu di tengah-tengah kampung. Maka Nabi Nuh dengan sabarnya, dia senantiasa yakin atas pertolongan Allah. Kenapa itu dibikinnya itu di tengah-tengah perkampungan? Karena Nabi Nuh masih sayang dengan umatnya. Karena kalau misalkan contoh begini, ada tabligh akbar, misalkan syekh di Istiqlal, siapa yang mau gratis gitu ya,
silakan saya tunggu di pintu tol Kerawang Barat. Kira-kira antum pada datang enggak? Ke pintu tol sana. Saya kira ila man rahimah rabbuna. Siapa yang masih diberikan rahmat oleh Allah saja yang mau jalan ke sana. Tapi kalau misalkan antum tinggalnya di sini, yuk naik mobil semuanya ke Istiqlal, kita siapkan bus ada di depan rumah kita masing-masing. Itu saya kira kita enggak perlu berpikiran macam-macam. Udah langsung naik aja udah gitu. Nabi Nuh alaihissalam sayang dengan umatnya, maka dia membangun membikin perahu itu justru di tengah-tengah masyarakat yang ada. Sampai Nabi Nuh, irkab ma'ana, ayo naik semuanya. Ya, orang sudah naik, mana airnya? Ya, setelah selesai ini, setelah dicet, setelah apa, kata Nabi, irkab ma'ana, ayo naik ke atas perahu kami. Orang-orang yang tadi itu juga masih terus mentertawakan, suruh naik ke kapal, airnya mana? Ya, lalu tiba-tiba datanglah air bah, ya sampai masuk ke tengah-tengah kampung, sampai kemudian mengenai perahu tersebut, perahunya naik dikit gitu ya, sampai baru orang, oh ternyata airnya yang nyamperin perahu. Luar biasa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sampai kemudian separuh dari perahu itu ya sudah mulai sudah sampai separuh dari perahunya sudah mulai ngambang. Anaknya Nabi Nuh itu masih tetap dia nggak bakalan bisa tuh perahu tersebut. Mau jalan kemana coba? Sini ada pohon, sini ada pohon, sini ada rumah, ada bangunan segala macam. Terus, ya akhirnya sampai kemudian itu anaknya Nabi Nuh itu sudah pasti bisa tenggelam kalau dia tidak cepat lari. Kata Nabi Nuh, ayo cepat naik kamu. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini kecuali Allah. Tapi dia mengatakan, sa'awi ilal jabal. Ya kan? Saya akan terus naik ke atas gunung yang tinggi. Ya, dan dia yang akan melindungi aku dari tenggelamnya ini. Ternyata apa? Dia kejar ya gunung itu, dia lari menuju ke gunung, akhirnya itu semakin terus mengejar dia. Wa kana minal mughraqin, dan dia termasuk orang yang tenggelam. Begitu juga sunnah ini, sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Al-Imam Malik sampaikan, ya, bahwasanya mislu safinatin Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh itu, karena sunnah ini awalnya dikenal 1-2 orang, lalu diperkenalkan di tengah-tengah perkampungan 1, 2, 3 terus gitu, sampai kemudian apa? Ya, orang melihat, ya ini aneh banget nih. Ya, misalkan di tengah masyarakat yang pakaiannya seperti itu, ternyata ada orang yang pakaiannya beda sendiri, penampilannya beda sendiri. Ya, tapi kita katakan ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa mengendarai kepada sunnah Rasul ini, dia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkan dirinya, tidak mengendarai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, halak, dia pasti akan binasa. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zuhri ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa tinggal dimanapun kita ini, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul itu, maka insya Allah akan selamat. Al-i'tisam bis sunnati najatun. Ini kaidah yang harus selalu kita jadikan semangat hidup kita. Berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan sebuah keselamatan. Wa an Sufyan, dan juga dari Al-Imam Sufyan. Al-Imam Sufyan ini bisa Sufyan Ats-Tsauri, bisa juga Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ini hidup sebelum dari Sufyan Ibnu Uyainah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri itu wafat tahun 161 Hijriah. Sedangkan Sufyan Ibnu Uyainah wafat tahun 198. Jadi kalau kalimat ini kita terjemahkan Sufyannya adalah Sufyan Ats-Tsauri, itu juga betul. Kalau diterjemahkan ke dalam Sufyan Ibnu Uyainah, itu juga betul. Karena kedua-duanya juga mengatakan yang sama.
Dan kedua-duanya bukan kalimat beliau yang akan disampaikan di sini. Ya. An Sufyan qala, dari Imam Sufyan berkata, yang berkata ini mungkin Sufyan Ats-Tsauri boleh, Sufyan Ibnu Uyainah juga boleh. Karena kalimat asalnya, kalimat ini yang mengucapkan pertama kali adalah Sa'id ibni Jubair rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Sa'id bin Jubair. Ya. Dan ini juga setelah Sa'id bin Jubair yang wafat tahun 95, ternyata kalimat ini juga diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya itu wafat tahun berapa? 110 Hijriah. Sedangkan tadi Sufyan Ats-Tsauri 161. Sedangkan Sufyan Ibnu Uyainah 198. Jadi Sa'id bin Jubair mengatakan ini, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan perkataan yang sama. Apa yang dikatakan? La yuqbalu qaulun illa bi'amalin. Tidak akan diterima sebuah perkataan kecuali dibuktikan dengan suatu amalan. Ya. La yuqbalu qaulun illa bi'amalin. Tidak diterima perkataan itu kecuali dengan amalan. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyyatin, dan tidak akan pernah bisa istiqomah perkataan maupun perbuatan kita kecuali ada niat. Kecuali ada niat. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Ya. Perkataan tidak akan pernah bisa istiqomah. Amalan tidak akan pernah bisa istiqomah. Niat pun tidak akan pernah bisa istiqomah illa kecuali apa? Bimuwafaqatis sunnah. Kecuali kita mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu satu jalan mengistiqomahkan perkataan kita, mengistiqomahkan perbuatan kita, dan mengistiqomahkan niat serta tekad kita. Itu sunnah. Karena orang misalkan mau bicara apa saja, kalau kita katakan ini apa yang telah dilakukan oleh Rasul, Anda mau bicara apa? Sehebat apapun perkataan Anda, kalau itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul, tidak pernah diperlakukan oleh Rasul, maka sehebat apapun nggak bisa seperti itu. Pasti akan apa? Pasti akan turun. Meskipun pada awal boomingnya dia popularitas, tapi kalau tidak dibangun di atas sunnah, suatu ketika akan tahu, ya, akan tahu bahwa dia ini itu salah. Seperti kita dapati banyak orang yang saat ini memperdagangkan atas nama sunnah, tapi hakikatnya bukan sunnah, maka itu akan roboh dengan sendirinya. Wa an ibni Syaudab, ya, wa an ibni Syaudab. Syaudab bernama Abdullah bin Saudab al-Balhi al-Basri, Abu Abdurrahman. Ya, Syaudab, ibnu Syaudab itu namanya Abdullah bin Syaudab al-Balhi al-Basri. Kunyanya adalah Abu Abdurrahman, dan guru beliau itu adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Syaudab berarti muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan beliau ternyata, ya, Ibnu Syaudab ini juga berguru kepada Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin ada salah satu ulama di kalangan tabi'in, dan salah satu karya beliau yang sangat dikenal itu adalah Tafsirul Ahlam, yaitu tafsir mimpi. Itu dari ulama tabi'in, Ibnu Sirin. Beliau adalah guru daripada Ibnu Syaudab. Dan luar biasanya lagi, Ibnu Syaudab ini punya murid, itu Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak itu murid daripada Abdullah Ibnu Syaudab. Ya. Apa kata Ibnu Syaudab? Beliau mengatakan, inna min ni'matillahi 'ala syabi
Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang pemuda. Seorang pemuda itu, ya, saya malu kalau mengatakan kita, berarti antum lah gitu ya. Itu. Jadi di antara nikmat Allah kepada para pemuda, kalau dalam ilmu tarbiyah para pemuda itu mulai dari usia 15 tahun sampai 25 itu pemuda. Syabab, ya. Syabab itu dari 15 tahun sampai 25 tahun. Kalau sudah 25 tahun ke atas sebenarnya itu sebutannya bukan syab tapi rajul. Ya, sudah sebutannya laki-laki dewasa. Itu rajul. Termasuk nikmat Allah kepada para pemuda itu adalah apa? Idza nasaka. Artinya ketika tumbuh dia untuk mulai bisa beribadah. Ya, idza nasaka ay idza tata'abbada. Ketika dia tumbuh beribadah. Karena salah satu di dalam hadis bahwa orang yang akan mendapatkan naungan Allah itu kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Rasul mengatakan apa? Syabun nasya'a fi ibadatihi. Seorang pemuda yang tumbuh dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, bukan orang dewasa. Apalagi syekh, udah tua. Orang malah udah tua ke masjid, ya alhamdulillah. Ya. Tapi anak-anak remaja, anak-anak pemuda masuk dalam masjid ini luar biasa. Dan di sini dikatakan itu nikmat dari Allah yang paling besar kepada para pemuda itu, ya. Idza nasaka, apabila dia menginjak usia untuk beribadah, karena usia balik 15 tahun itu tata'abbad, dia sudah mulai mengerti bagaimana beribadah. Ya. Ketika memulai beribadah itu nikmat yang paling besar kepada para pemuda, an yu'akhiya sahiba sunnatin, dia berinteraksi, bergaul, bersaudara dengan orang yang faham sunnah, itu nikmat. Ya, an yu'akhiya sahiba sunnatin, menjadikan sahibus sunnah itu sebagai saudaranya dia. Jadi kalau ada anak muda nih usia remaja datang kepada antum, Ustaz boleh nggak anak belajar gitu, itu harus disambut. Kenapa? Karena nikmat Allah yang besar kepada pemuda itu ketika dia datang kepada sahibus sunnah. Ya, untuk itu rawan sekali usia muda itu. ISIS itu mengambil kadar-kadar mereka itu dari anak-anak muda. Nggak ada usia 25 tahun diambil ISIS itu, nggak ada. Yang ngebom itu rata-rata itu anak-anak di bawah 20 tahun. Dia nasya'a, sedang giat-giatnya dia beribadah, tumbuh dia ingin beribadah. Apalagi kalau dikatakan bahwa siapa yang ingin cepat masuk surga mendapatkan 70 bidadari, maka dia mati di kerumunan orang-orang kafir. Maka dipasangin bom kanan kiri lalu meledakkan dirinya. Itu memang pengajaran-pengajaran itu seperti itu kepada anak-anak yang masih muda. Itulah ISIS berhasil di situ. Kelompok harakah pergerakan kaum muslim, pergerakan Islam, Ikhwanul Muslimin, misalkan disebut saja Ikhwanul Muslimin, itu sebelum membangun yang namanya harakah Ikhwanul Muslimin, yang dibangun itu harakat Syubbanil Muslimin, berkantor di awalnya di Ismailiyah, salah satu distrik ataupun kabupaten atau kota madya di salah satu provinsi, ya, Mesir. Lalu kemudian dibawa ke Kairo, ke pusat ibu kota, membuat cabang pusatnya di salah satu distrik di sana, kemudian dibawa ke ibu kota Kairo, membuat satu kantor kecil disebut Maktab Syubbanul Muslimin, kantor pemuda Islam. Siapa anggotanya? Tidak lebih dari orang-orang yang usianya 25 tahun itu gak ada, semuanya di bawah. Anak-anak muda yang sedang giat-giatnya. Itulah yang kemudian dilatih untuk dakwah terus, segala macam. Itulah kemudian menjadi sebuah metode dakwah pergerakan itu
Kalau Ikhwanul Muslimin tidak pernah ngambil orang-orang untuk dijadikan kader itu di pasar, itu nggak pernah ada ceritanya. Nggak pernah ada ceritanya ngambil kader yang militan itu di pasar, itu nggak ada. Ya. Tapi yang diambil di mana? Di kampus-kampus. Ya. Dari mulai SMA itu sudah mulai dibidik. Dari mana di kampusnya juga? Apakah di kantinnya yang dibidik? Enggak, masjid. Maka matanya orang Ikhwanul Muslimin itu sangat jeli dia. Dia duduk, dia sholat, misalnya dia duduk Allahu Akbar, tahiyatul masjid selesai, lalu kemudian dia mundur ke belakang, dia duduk di belakang. Dia lihat dari depan. Dia ini kan, fulan, mahasiswa ini fulan, ini fulan, gitu kan, sudah. Nanti asar dilihat lagi, dia absen sama dia tuh, tanpa sepengetahuan kita. Nanti sampai besok, sampai terus ada masanya. Berapa lama? Tidak lebih dari sepekan. Barulah apa? Dideketin sama dia, kenalan. Setelah kenalan, ini begini gitu kan. Tinggal di mana udah tahu, besok datangnya dikasih hadiah. Entah buku, entah mushaf, entah apa gitu. Itu caranya. Sampai kemudian tidak bisa lagi berkutik orang ini. Anak ini yang masih muda ini nggak bisa berkutik. Kenapa? Karena kehidupannya diperhatikan. Kalau sudah sebulan 2 bulan kena, langsung udah dibawa likokan, kan begitu. Masuk dalam liko. Itu perekrutan yang sudah sistematis. Dan itu dimulai dari usia remaja. SMA itu sudah mulai seperti itu. Karena memang usia muda itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf banyak, inna min nikmatillahi ala syab idza nasaka ay idza tata'abbada fi awwali bulughihi, kan gitu. Ketika mulai beribadah di awal masa balighnya itu, an yu'afiya sahiba sunnatin, dia mau dekat dengan sahibus sunnah, itu nikmat sekali bagi mereka. Ya, untuk apa? Yahmilahu 'alaiha ay liyu'inahu 'alaiha, agar sahibus sunnah itu mengangkatnya dia, ya, membawanya dia, menolongnya dia untuk bisa beribadah. Jadi kalau yang didekati oleh anak muda ini didekatinya oleh orang-orang ISIS, jadi pasti ISIS dia berhasil. Kalau didekati sama orang-orang preman, dia jadi preman. Anak muda nih, kalau sudah 25 tahun masih mikir, saya sebentar lagi mau nikah. Kalau saya jadi preman, anak saya mau dikasih makan apa? Ya, dia mikir dia. Tapi kalau masih anak-anak itu nggak mikir seperti itu. Yang penting semangat, yang penting berhappy. Kalau happy-nya dengan sunnah, maka itu luar biasa. Itu nikmat Allah yang paling besar. Itulah makanya ketika dijelaskan dalam sebuah hadis, ada kurang lebih 20 anak-anak remaja datang dari tempat yang jauh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu duduk di majelisnya Rasul, lalu belajar di hadapan Rasul. Setelah 20 hari bersama Rasul, siang dan malam belajar di hadapan Rasul, Rasul melihat ini mereka sudah mulai capek, sudah mulai lelah. Lelahnya bukan karena belajar dan bukan karena sudah rindu kepada orang tuanya. Apa kata Rasul? Rasul mendekati mereka. Saya tahu bahwa kamu sudah rindu kepada orang tuamu. Maka kata Rasul, pulanglah kamu. Azan yang saya telah ajarkan, azanlah kamu di rumahnya. Yang paling baik bacaan di antara kamu, jadilah imam di kampungmu. Ini pesantren kilatnya Rasul itu 20 hari. Jadi bukan 3 hari. Kalau mau pesantren kilat 20 hari. Ini sunnahnya yang sudah dilakukan oleh Rasul ketika mendidik anak-anak muda masih belasan tahun. Dikatakan itu usianya rata-rata 18 tahun mereka. Dan dari wilayah yang sama datang menghadap Rasul untuk belajar agama selama 20 hari, diajari azan, diajari ngaji Quran, ya, tilawah Al-Quran, sampai kemudian tata cara sholat dengan benar. Setelah itu mereka kangen pengen pulang, sudah 20 hari, lalu kemudian yang bisa azan-azan, yang bisa jadi imam-imam. Itu selama 20 hari. Itu anak muda. Dan itulah yang luar biasa, mereka itu orang-orang yang dia bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Wa anil Mu'tamir ibn Sulaiman. Ini juga salah satu ulama Basrah.
ya ulama Basra di kalangan tabi'ut tabi'in, ya Al-Mu'tamir bin Sulaiman, atau ada mengatakan Al-Mu'tamar, ya, yang meninggal pada masa kekhilafahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid bernama Abu Muhammad Al-Mu'tamar bin Sulaiman bin Tarkhan Al-Basri At-Taimi. Sebagian para periwayat mengatakan dia sendiri bukan asli dari Taimi, ya, dia bukan dari Bani Taim, akan tetapi beliau ada orang yang cukup lama di situ. Lahir tahun 106 dan meninggal tahun 187. Ya. Yang belajar dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman ini termasuk Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini berarti gurunya Imam Hasan Al-Basri juga. Kemudian Ibnul Mubarak, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwai. Ini semuanya pernah berguru kepada Mu'tamir bin Sulaiman. Jadi muridnya menjadi ulama-ulama besar. Yang kita sebutkan itu ulama-ulama Ahlus Sunnah yang luar biasa. Apa yang dia katakan? Qala dakhaltu ala abi, ya. Dakhaltu ala abi, artinya aku pernah berkunjung kepada ayahku. Wa ana munkasirun, sedangkan saya ini dalam keadaan bersedih. Inkisarul qalb itu hati yang sedang berduka, ya. Faqala li, ayahku lalu mengatakan kepadaku, malaka, apa yang terjadi pada dirimu wahai anakku? Qultu, aku pun mengatakan, mata sadiqun li, sahabat dekatku itu wafat. Ya, telah wafat sahabat dekatku, teman sejatiku wafat. Faqala, ayahnya mengatakan, mata ala sunnah, apakah dia mati di atas sunnah? Qultu na'am, kata aku mengatakan, iya, dia mati di atas sunnah. Qala, kemudian ayah mengatakan, tahzan, ini ada kalimat tanya mestinya. Engkau bersedih atas meninggalnya orang orang yang mati di atas sunnah, ya, itu begitu. Karena dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, ketika ayahnya tahu bahwa ketika tanya, mata ala sunnah, apakah dia mati di atas sunnah? Lalu kemudian anak mengatakan, na'am, iya. Ayah mengatakan, fala takhaf alaihi, kamu tidak perlu takut, ya, atas kematiannya. Artinya apa? Meninggal di atas sunnah itu sebuah kenikmatan. Orang yang meninggal dia sedang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kematian yang sangat didambakan oleh setiap muslim, ya. Kematian di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sufyan Ats-Tsauri, ya, wa an Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Tsauri, Sufyan bin Masruq, ya, bin Habib ibn Rafi ibn Abdullah. Beliau lahir di Kufah tahun 96 Hijriah dan wafat di Baghdad, Irak. Qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba'u. Istausu bi ahli sunnati khairan, berikanlah wasiat, ya, kebaikan kepada ahlu sunnah, atau carilah kebaikan dengan ahlu sunnah. Fa innahum ghuraba, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh. Berikan nasihat kepada mereka ahlu sunnah untuk apa? Untuk istiqamah, ya. Berikan nasihat kebaikan kepada ahlu sunnah, karena mereka itu orang-orang yang akan dianggap asing di masyarakatnya. Ya, kalau kita belajar sunnah lalu kemudian kita pulang, misalkan, ya, pulang ke rumah, kita seakan-akan sendiri, lalu ketemu dengan kita lagi, berikan nasihat kebaikan kepadanya, ya, bahwa antum meskipun sendiri tapi antum berjamaah dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-akhbaru fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in.
Yaitu dalil-dalil yang kalau tadi adalah ayat dan juga perkataan para ulama sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kemudian dijelaskan tentang celaan perbuatan bid'ah dan orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 dan 106. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Tafarraqu wakhtalafu, dan mereka berbeda-beda atau berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti yang nyata kebenaran Islam, kebenaran sunnah sudah sampai kepada mereka. Artinya Pak, Allah katakan jangan kalian berpecah belah setelah datang kepada kalian bukti-bukti kebaikan Islam. Kalau sampai kita berpecah belah, wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka itu azab yang besar. Yauma, dan ingatlah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada suatu hari yang wajah-wajah mereka putih dan wajah-wajah mereka menghitam. Abdullah bin Abbas, ya habrul ummah, ya wa turjumanul Quran, ulamanya para sahabat dan penafsir Al-Quran, bahwa tabyaddu wujuhu ahli sunnati, ya tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal iktilaf. Yang dimaksudkan tabyaddu wujuh, wajah mereka memutih, itu wajahnya siapa? Wajahnya ahlus sunnah dan wajahnya orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Al-iktilaf, bukan ikhtilaf, itu hamzah, iktilaf. Iktalafa ya'talif. Tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal iktilaf, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal ikhtilaf. Ahlul bid'ah wajahnya akan menghitam kelak pada hari kiamat. Ya, dan orang-orang yang sering mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin, maka mereka akan hitam wajah mereka. Sedangkan ahlus sunnah, wajah mereka insyaallah tabaraka wa taala akan memutih. Ya, kita sampai di sini kiranya. Nih, sudah lumayan. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Ya, satu halaman sekira kita cukup. Nanti besok kita lanjutkan insyaallah taala kelanjutan dari dalil-dalil berkenaan dengan celaan terhadap orang-orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semoga kita semua terhindarkan dari golongan ini. Ya, kita sudah mendapat nikmat sunnah yang luar biasa ini. Jangan sampai lepas nikmat sunnah itu dari kita. Jangan terbeli dengan dunia meskipun sebesar apapun, tapi nikmat di atas sunnah ini adalah kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita insyaallah tabaraka wa taala. Jika ada yang mau istifsar maka kita berikan kesempatan, silakan. Kepada kalau nggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum